Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam Dialog Publik. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai krisis karakter. Nah, krisis karakter pada generasi muda, bagaimana menyikapi? Telah hadir di studio kami, ini ahlinya untuk urusan karakter building dan sebagainya. Nah, adalah Dr. Samsul Kurniawan, seorang akademisi pendidikan. Selamat sore Bang Samsul. Siap. Panggil sore. Bapak masih muda ya ternyata ya. Bang Samsul lebih enak. Bang Samsul ya. Betul. Dan ini juga tapi biasa, luar biasa. Dicari di internet banyak. Baik, nah Bang Samsul, kita temanya ini krisis karakter pada generasi muda. Bagaimana menyikapi? Betul. Krisis karakter itu apa? Krisis karakter ini begini, Bu. Kan sebagai bangsa Indonesia itu punya jati diri sebagai bangsa. Oke. Nah, bangsa kita adalah bangsa yang berketuhanan. Jadi ini karakter yang sesuai dengan kitanya ya, menurut iya, kita ya. kekitaan. Oke, baik. Nanti kalau kita bicara tentang karakter masyarakat Eropa itu akan berbeda lagi. Masyarakat sosialis di daerah Rusia dan sebagainya pasti akan berbeda. Beda lagi ya. Nah, karena karakter ini pasti identik dengan jati diri kita. Ya kita sebagai manusia itu punya pembeda masing-masing. Nah, karakter sendiri itu kan kalau kita lihat dari akar katanya itu kan dari kata karasein, nantinya ukiran yang mendalam. Ketika dia sudah diukir pada sebuah batu itu, maka ukiran itu kan susah untuk kita hapus, kita perbaiki gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan karakter sebenarnya. Artinya melekat, menjadi tabiat, menjadi sebagainya. Nah, dalam akan mengarah kepada bagaimana karakter kita sebagai bangsa yang punya jati diri sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa bangsa kita karakternya berketuhanan. Nah, kemudian sebagaimana amanah Pancasila itu kan berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan, kemudian berkerakyatan dan kita bertanya krisis karakter. Nah, maka misalnya kita tidak moderat dalam seksual misalnya yang terjadi dari karakter kita sebagai bangsa yang berkemanusiaan tadi, karena ketika kita bicara tentang itu, maka ada yang digelitik dari hak asasi manusia kita sebagai manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga, seberapa mampu kita bersatu? Tidakkah kita ini masih rentan dengan konflik, mudah disulut dan lain sebagainya, hanya karena ujaran kebencian, karena medsos dan lain sebagainya, kita mudah tersulut. Baru-baru ini misalnya hanya gara-gara cewek misalnya gitu ya, bisa jadi dikeroyok itu kan misalnya berebut harta, kemudian kasak kusuk di media sosial dan lain sebagainya gitu ya, yang anak menggugat orang tuanya, yang murid menggugat gurunya dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, murid juga guru juga tidak kalah ironi gitu dan lain sebagainya. Nah, dalam berdemokrasi misalnya, kita juga dipertontonkan oleh pelaku-pelaku demokrasi, para politisi yang sebenarnya justru mempertontonkan betapa tidak demokratisnya kita sekarang. Gitu. Pelaku demokrasi, tapi nggak demokratis ya. Ya. Nah, kemudian dalam soal keadilan, saya yakin kita semua setuju bahwa hukum itu lebih tajam ke atas lebih tajam ke bawah daripada ke atas, dan itu menurut saya akarnya adalah karakter yang masih menjadi nomor kesekian dari perhatian para elit di bangsa ini. Jadi saya kira begitu. Baik. Nah, berarti penting ya
karakter kita, karakter itu pentingnya. Nah, begini Bang, kita ini kan udah zaman global ya, betul, dengan teknologi dan sebagainya. Bahkan masyarakat sekarang, kita masyarakat ini disebut masyarakat dunia. Benar. Nggak ada lagi pengkotak-kotakan. Nah, seberapa penting kita itu punya karakter sendiri? Kenapa kita nggak pakai karakter dunia? Kita bebas adaptasi dengan karakter, karena kan kita harus acceptable di dunia gitu loh. Betul. Kita apakah tidak mengganggu perkembangan kita ketika kita stuck sama karakternya kita? Apakah itu tidak sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia? Artinya begini, bukannya berarti ketika kita punya karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia yang Pancasilais dan berkebudayaan gitu ya, kemudian kita langsung mengesampingkan kita ini adalah bagian daripada komunitas global. Ya, sahabat William itu dalam bukunya Dunia yang Dilipat itu mengibaratkan dunia ini seperti kertas yang dilipat. Yang ujung-ujung sisinya kalau dilipat itu akan terhubung. Pada hari ini saya bisa meniru gaya berpakaiannya orang Korea. Artinya kalau saya menggunakan pakaian Korea dan tergila-gila dengan penampilan Korea, maka secara tidak langsung saya mengadaptasi, mengimitasi. Boleh itu atau tidak boleh? Tidak masalah sebenarnya, selama karakter kita sebagai bangsa juga juga. Jadi kalau fisika karakter kebudayaan bisa, tapi kalau ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, nah itu apa gitu loh? Pokoknya sama juga, bukan? Enggak, Bu. Jadi kulit diputih-putihkan gitu, operasi plastik itu. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya, kenapa? Ketika kita bicara tentang perspektif global, perspektif global. Artinya kita sebagai bangsa itu mengenal diri kita dalam konteks kita ada di tengah bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bukan berarti kita ikut tercebur di dalam pengaruh budaya mereka. Misalnya begini, pernah nonton Squid Game ya, Bu ya? Nah, kalau Squid Game itu kan betapa pernah menjadi tren ketika film itu tenar gitu kan ada permainan-permainan Korea dan lain sebagainya, dan kemudian itu hampir menjadi masif di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya itu kan. Nah, kemudian kita ikut latah. Sementara kita juga punya permainan. Dan kalau seandainya saya membayangkan nih, kalau kita menjadi latah terus semacam ini, maka perlahan-lahan kita hilang identitas kita sebagai bangsa, dan ini yang sebenarnya jadi kita menjadi bagian dari masyarakat dunia tanpa meninggalkan identitas, karakter asli. Iya, jadi identitas itu penting. Identitas itu penting. Identitas kita apakah mengganggu adaptasi kita terhadap masyarakat dunia? Tidak. Saya ambil contoh Jepang. Jepang konsisten terhadap identitas dia sebagai masyarakat Jepang. Bayangkan dia ketika pada saat di Qatar kemarin ya, ketika mereka selesai bertanding, kemudian dia memunguti sampah. Betapa kagumnya warga dunia terhadap warga Jepang. Enggak peduli ya, walau dibilang wah ini cari perhatian. Ternyata di tempat mereka juga sama ya. Karena mereka memang punya karakter semacam itu. Dan Indonesia punya modal untuk itu, betul. Jadi sama seperti punya modal sama punya niat itu beda loh. Punya komitmen. Makanya nanti kita diskusikan. Baik, nanti membangun sistemnya nanti kayak seperti itu gimana. Nah, tapi yang saya jadi pertanyaan berarti memang seperti Jepang, ternyata karakter bangsa sendiri, value-nya bangsa itu, tuh kita juga tetap bisa bersaing tanpa kehilangan identitas. Ya betul. Jadi Jepang bisa maju, ya. Karena justru karena dia kuat di karakternya ya. Punya identitas. Cina juga bisa maju itu karena dia punya identitas. Dan kita punya identitas nggak kuat. Kita punya identitas, tetapi mudah digoyang. Kenapa? Karena kita tidak punya komitmen untuk. Ini menarik, komitmen betul-betul sekali, Pak. Ini saya kasih contoh ya. Nanti kita punya tarian tradisional dijadikan modern. Bisa. Saya, oke. Kemudian ada juga yang lifestyle-nya tuh mulai ke barat-baratan misalnya. Betul. Nah, yang seperti itu apakah dianggap goyah gitu? Enggak. Jadi artinya ketika itu
dicoba untuk disesuaikan dengan selera zaman, saya kira itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi dalam konteks kita sedang bicara tentang bagaimana mempertahankan identitas kita atau jati diri kita sebagai bangsa. Bahkan kalau kita misalnya bicara tentang musik, Bu, selera dangdut itu juga kalau kita masih pakai selera lama itu nggak akan dikonsumsi. Tapi coba musik-musik dangdut itu dijadiin itu bahasa kalau Inggris dirujuk gitu. belakang-belakang juga bukan musik kita itu. Kan begitu, ya kan? Oke, baik. Nah, sama seperti misalnya kalau kita jualan gado-gado misalnya hanya tidak mengandalkan kecanggihan media sosial pada hari ini, media-media baru. Saya kira ya gado-gado kita hanya dikenal kita. Tetapi saya kira jati diri kita sebagai bangsa, karakter ini, lagi-lagi saya ingin kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa tadi, bahwa pada hari ini itu sudah mulai tergerus. Sudah kalau dalam bahasa tema kita pada hari ini sudah mengalami krisis. Apa buktinya? Yang tadi udah saya sampaikan bahwa banyak sekali buktinya bagaimana kebertuhanan kita itu digoyang oleh radikalisme, ya. Banyak generasi muda kita yang sudah radikalisme, komunisme masuk lagi ya. Tapi nanti kita di kedua itu kita akan bahas kenapa. Tapi saya menariknya gini, ini kita temanya generasi muda. Saya ambil generasi muda ini, let's say SMA, kuliah. Bisa. Nah, ini kan yang orang-orang yang kita ini udah besar pun masih kayak begitu. Udah besar pun masih tidak tahu kewajibannya bangun pagi dan sebagainya. Iya. Atau udah besar pun masih nyontek. Itu kan anak SD. Iya. Tapi kuliah masih nyontek. Masih copy paste, plagiat dan sebagainya. Tapi barusan oke lah saya ngerti ya karena masih sekolah. Nah, tadi Bang Samsul itu menyebutkan misalnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mengambil contoh hukum. Bagaimana karakter aparat hukum itu atau hukum itu sendiri yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Berarti ukuran kematangan karakter seseorang itu nggak ada hubungannya dengan umur. Pendidikan. Ya, memang kita masih ngurusin orang-orang yang sudah bekerja di aparat hukum misalnya. Bukannya mereka harusnya sudah matang karakternya. Ya betul, nggak ada ukurannya. Tapi kenapa generasi muda di sini? Generasi muda ini kan adalah salah satu modal penting buat bangsa ini. Itu jelas. Oke. Jadi pertanyaan saya memang kita bicara generasi muda. Berarti gini, pendidikan karakter di kepala saya ya. Anak SD SMP lah gitu. Habis itu SMA ini udah mantap gitu. Itu harapan, ekspektasi kita kan bisa gitu. Ternyata nggak juga kan. Nggak juga kuliah, SMA sama kuliah. Ternyata kita masih bicara soal krisis karakter yang seharusnya ekspektasi kita itu seperti masyarakat Jepang misalnya itu kan mantap sampai ke atas gitu loh, berkembangnya disiplin dan ketika mereka bekerja, ini kita bicara ya bekerja bukan anak muda lagi ya, udah dewasa ya. Etos kerjanya luar biasa. Betul. Sekarang Jepang itu ya, kita mencontoh Jepang. Nah, Indonesia enggak gitu loh. Di sana kalau korupsi, kalau apa bunuh diri dia. Kalau kita mati gitu loh. Loh kita kok ini kenapa gitu loh. Jadi umur pendidikan tidak mempengaruhi karakter. Coba. Kalau ini makanya saya perlu ngutip satu teori ini, Bu. Jadi kalau Pierre Bourdieu itu dia punya namanya teori habitus. Habitus kali modal plus ranah sama dengan praktik sosial. Artinya kenapa pendidikan karakter yang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi itu dalam tanda kutip ini gagal atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia gagal, itu karena habitusnya, Bu. Kalau misalnya pendidikan karakter itu hanya dioptimalkan, ini kalau dioptimalkan, pada waktu dia di pendidikan anak usia dini, kemudian pada saat SD gitu saja, kemudian SMP lah katakan pendidikan dasar begitu ya. Kemudian nanti terputus pada saat perguruan tinggi dan tidak mendapat support di tengah-tengah masyarakat, ya sama saja. Artinya disposisi yang terjadi dari sejak dia usia dini, kemudian pada waktu SD, masuk SMP, kemudian berubah lingkungannya itu tadi, tidak terkondisikan di lingkungan perguruan tinggi misalnya, atau di lingkungan masyarakat ketika
dia menonton televisi, kemudian dia melihat contoh-contoh teladan dari bapaknya, dari gurunya, tidak menunjukkan itikat baik untuk perkembangan karakter mereka misalnya, ya sama saja. Itu dari sisi habitusnya itu. Kemudian yang kedua, habitus kali modal. Artinya karakter ini sudah seberapa penting dianggap hal yang perlu untuk diperhatikan. Kalau misalnya dia belum menjadi modal penting, hanya sekedar diskursus wacana gitu ya. Tidak ada relasi kuasa dalam bahasanya Michel Foucault tadi. Tidak punya relasi kuasa, tidak ada cantolan-cantolannya. Katakan misalnya di mana di Undang-Undang Sisdiknas misalnya nomor 20 tahun 2003 misalnya dibunyikan tentang pentingnya pendidikan karakter. Tetapi di dalam implementasinya itu tidak mengalir ke dalam kurikulum, dalam budaya sekolah, dalam budaya perguruan tinggi, dalam budaya masyarakat. Maka habitus yang diinginkan tadi saya yakin itu tidak akan terwujud. Plus ranah, yang terakhir itu ranah. Kalau ranahnya seperti yang terjadi di Indonesia, antara baik dan buruk itu abu-abu. Nah, gitu Bu. Yang namanya ranah ini kalau Phil gitu kata Pierre Bourdieu itu dia tidak menggunakan istilah konflik tapi kontestasi. Terjadi pertempuran antara baik dan buruk. Abu-abu lah. Nah, misalnya ada koruptor ditonton di televisi, itu hukumannya jauh lebih ringan daripada maling ayam. Misalnya begitu. Nah, ketika itu yang terjadi, karena itu kan menyediakan pilihan. Ketika pilihan itu pilihan abu-abu, oh ternyata menjadi koruptor itu lebih ringan daripada menjadi maling ayam. Koruptor aja. Artinya terhormat menjadi koruptor. Baik, kita juga kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Kami kembali dengan dialog lebih seru lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kita lanjutkan kembali dengan Bang Samsul. Bang Samsul Kurniawan. Jadi begini, tadi kita ternyata selama ini banyak hal yang baru kita pelajari. Ternyata memang karakter itu nggak ada hubungannya dengan umur. Karena banyak ada formulanya ya, ada rumusnya dan sebagainya. Baik, kalau gitu Bang Samsul, apa yang menyebabkan krisis ini
apa gitu loh. Karena orang besar pun bisa krisis. Oke, karena kita orang muda ya, tapi betul. orang tua pun bisa krisis karakter. Iya. Nah, jadi penyebabnya apa? Jadi nggak kayaknya penyebabnya jadinya banyak banget gitu loh, karena Betul. segala usia. Nah, gimana? Jadi makanya kalau kita bicara tentang generasi muda, bicara tentang orang tua, ini kan kategorisasi dari usia fisik ya Bu ya? Ya betul, usia. Usia biologis itu. Tapi kalau kau bicara tentang usia perkembangan kan, kadang-kadang kalau Soekarno itu menggunakan kata bung itu juga pada dulu disebut pemuda itu ya Bung Hatta yang usianya ada 40 tahunan ke atas gitu. Maka ya betul, saya setuju bahwa ini bukan konteks itu. Tetapi kalau kita bicara tentang generasi muda yang dimaksud di dalam pembahasan kita pada hari ini adalah korban. Korban. Jadi korban dari situasi sosial kita yang memungkinkan terjadinya krisis karakter pada mereka. Dan ini seolah-olah itu anak-anaknya nggak bersalah, kita yang bersalah, yang di luar itu, di luar mereka. Sistem sosialnya yang salah. Itu sistem sosialnya seperti yang kita ciptakan, seperti itu? Tidak terciptakan, tetapi memang terkondisikan. Ya, artinya sadar atau tidak sadar, kita juga ikut bagian daripada pengkondisian itu. Bang Samsul bicaranya diplomatis sekali, ya, sadar dan tak sadar gitu. Ya. Kayaknya lebih banyak tak sadarnya kan maksudnya kan? Tapi yang rusak gitu kan maksudnya. Jadi gini, ada 4 prasyarat fungsional kata Tata Passon yang memungkinkan bahwa karakter building ini bisa wujud atau tidak di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama itu adalah adaptasi. Nah, berarti kegagalan dari karakter building itu adalah ketidakmampuan beradaptasi. Bisa dari 4 prasyarat sumber permasalahannya. Ya, jadi adaptasi. Coba. Teori fungsionalis struktural itu ibarat badan tubuh manusia. Kalau misalnya di sini yang ada gigi yang sakit gitu ya, maka tidak tangannya yang dipotong, tetapi giginya yang disembuhkan kan. Nah, saya ingin mengulas ini dari mekanisme membaca masalah, tetapi dalam kacamata fungsionalis struktural. Karena, baik. Jadi pertama dari sisi adaptasi. Nah, dari sisi adaptasi misalnya tersedia tidak sebenarnya sumber daya yang memungkinkan terjadinya pendidikan karakter itu. Katakan misalnya begini Bu, katakan tadi ada pembicaraan kita bahwa pendidikan karakter itu telah wujud di SD. Apa betul? Tersedia tidak guru-guru yang memang membagi atau mengadaptasikan tentang pendidikan karakter. Kadang misalnya anak-anak diselipkan gitu ya. Kan itu, diselipkan. Ujung-ujungnya kan jadi role model itu ceritanya. Iya, misalnya nggak ada guru khusus kan? Jadi selama ini kan kita masih transfer of knowledge, artinya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Tapi sambil agak diselipkan sedih. Itu kata transfer of karakter itu tidak terjadi. Iya. Nah, guru-guru, anak-anak kamu jangan merokok ya, tapi ketika di luar si anaknya itu lihat pak gurunya ini merokok, kepas-kepus gitu ya. Nah, artinya tersedia tidak sumber daya yang memungkinkan pendidikan karakter itu betul-betul wujud. Jadi pada capital resource lah berarti ya, orang-orang pendidik misalnya ya, orang tua misalnya. Betul. Kalau itu kaitannya dengan kejujuran, artinya ada konsistensi antara apa yang disampaikan dengan apa yang ditunjukkan. Nah, karakter ini kan ada banyak, Bu. Religius misalnya. Misalnya anak-anak jangan lupa sholat ya. Ketika anak-anak semuanya digiring ke masjid, nah si bapak, si ibu guru misalnya, atau si dosen atau apalah namanya begitu, malah dia tidak konsisten dengan apa yang disampaikan. Nah, belum kita bicara tentang toleransi. Ketika mendiskriminasi antara yang pintar dengan yang bodoh, gitu ya, terkondisikan semacam itu antara yang disabilitas, kemudian yang tidak, menggunakan body shaming misalnya, kamu gendut, kamu kurus, kamu macam-macam lah. Ataupun gitu kan. Ada sekolah yang misalnya dia kan 1 sampai G misalnya, yang 1A, 2A, pintar, nah, gitu. Itu kan yang seperti itu banyak itu. Itu kan diskriminasi. Artinya ketika dalam berarti itu adaptasi. Baik, berarti sekolah sudah menciptakan suatu perusakan karakter, gitu ya kasarnya. Itu kalau mau lebih dalam lagi, bahkan dari segi bangunan sekolah, Bu. Jadi pernah baca bukunya Michel Foucault, Discipline and Punish. Nah. Jadi di bukunya Michel Foucault, Discipline and Punish, itu bentuk sekolah kita itu kayak penjara, Bu.
bentuknya itu ada lapangan di tengah, kemudian ada di sini, Oh iya kemudian sih, memang maksudnya iya sih. ada panoptikon. Panoptikon itu kayak lampu yang begini, nah, tetapi lampunya itu diganti guru. Jadi guru-guru mengawasi murid-muridnya yang lagi ngumpulin sampah untuk sebagai hukuman, begitu. Dan tempat penghukumannya itu adalah di tengah lapangan. Di lapangan. Dan itu mirip kayak penjara kata. Nah, artinya secara tidak disadari artefak itu kalau dalam bahasa antropologi itu ya bangunan sekolah bisa begitu ya. Simbol-simbol sekolah itu mengkondisikan untuk itu. Kekerasan simbolik sedang terjadi. Nah, itu kata Pierre Bourdieu kan. Kekerasan simbolik itu tengah terjadi. Lewat apa? Ya lewat bentuk bangunan sekolah yang semacam itu kata Michel Foucault kan gitu. Jadi selama ini sebetulnya saya di penjara ya sekolah saya. Iya Bu, sama saya pun begitu juga. Nah, jadi kita memandang bahwa pendisiplinan itu bagian penting dari pembangunan karakter, tetapi secara tidak langsung itu membentuk karakter yang lain yang tidak ideal, seperti misalnya ya itu tadi menganggap bahwa pemenang itu adalah mereka yang bisa menjatuhi hukuman kepada yang di bawah, kan seperti itu. Jadi itu yang kita ciptakan kepada generasi muda, kita tanamkan seperti itu ya. Artinya kita memang sudah merasa bahwa itu mentransfer pengetahuan, tapi tidak mentransfer karakter atau nilai. Jangan nakal ya, nanti lihat ada gurunya kan. Berarti kan itu jangan nakal karena nanti dilihatin guru dihukum. Bukan jangan nakal karena mengganggu orang kan. Betul. Itu. Nggak sadar saya sebenarnya dari dulu kita tuh dikondisikan seperti terkondisikan. Nah, kemudian yang kedua adalah goal attainment. Katakan misalnya visi misi pencapaian tujuan. Visi misi kita itu sudah seberapa bersinergi dengan pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pendidikan karakter. Kalau misalnya visi misi kita ternyata tidak beririsan dengan tujuan kita pendidikan karakter misalnya, nah maka itu akan menjadi disfungsional. Nah, tapi nggak ada tuh ya. Saya lihat visi misi mana yang ada karakternya itu ada sih, tapi rata-rata ingin menjadi ternama. Ya, kan begitu kan, unggul gitu kan, biasanya gitu ya. Nah, unggul itu kan artinya bisa lah masuk dalam karakter, tapi kan karakter. Tapi sebentar, ini dari tadi kita membatasi diri kita loh ya, bahwa yang mempengaruhi itu sekolah dulu, karena dari sekian banyak pengaruh waktu kita nggak cukup. Ya, ini yang sedang saya ini kan. Kita arahkan dulu ke situ ya. Nah, pencapaian tujuan itu berkaitan dengan visi, misi, kemudian blueprint dalam pendidikan karakter. Apakah blueprint yang disampaikan ini yang disampaikan oleh pemerintah tuh nyampe nggak, merembes nggak ke bawah? Ini kurikulum ganti-ganti terus loh. Nah, kalau misal kurikulum ganti terus, termasuk kurikulum di perguruan tinggi, ya, bagaimana kita mau menyisipkan pendidikan karakter yang memiliki blueprint yang mantap? Sustainable ya. Berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Karena kalau nggak ada blueprint, cuma berpatokan pada visi misi, 5 tahun belum nggak jadi, diganti lagi, diganti lagi. Bu. Nah, kemudian yang ketiga itu kan integration. Jadi integrasi ini bicara tentang support pemerintah, support masyarakat, orang tua, sampailah ke tingkat paling bawah siswa. Apa permasalahannya di situ? Sehingga dianggap tidak mumpuni membangun karakter. Masalah, Bu. Misalnya ketika kita mewanti-wanti tentang pentingnya pendidikan karakter dan sebagainya, tetapi misalnya guru ketika ingin agak berijtihad sedikit gitu ya untuk memberikan cara penetrasi terhadap pendidikan karakter, katakan memberikan hukuman yang menurut mereka patut, tetapi pemerintah tidak menyediakan payung hukum untuk guru-guru. Akibatnya ini menjadi berat sebelah. Kadang misalnya kita merasa bahwa dulu, katakan walaupun sekolah kita kayak penjara, misal begitu ya, tetapi kita dengan guru takut, Bu. Walaupun itu positif negatif ya. Iya, baru mau nanya. Artinya baru kita misalnya kukunya panjang gitu kan, sembat pakai mestar begitu ya. Nah, pada hari ini kalau misal disembat, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan tidak melindungi anak. Ya, undang-undang dari pusat itu sih tidak melindungi. Iya. Nah, itu contoh saja. Kemudian katakan misalnya di tengah-tengah masyarakat. Jangan kira bahwa mahasiswa anak-anak remaja itu tidak belajar dari masyarakat. Kalau misalnya ini kan mau jelang Ramadan nih. Jelang Ramadan ini konsisten kita soleh semua ini. Tapi coba setelah Ramadan balik lagi deh. Enggak, setelah Ramadan gendut semua. Itu makanya. Sebelum Ramadan ya kita religius.
Setelah lebaran. Nah, itu yang disebut dengan support system. Artinya integrasi ini penting. Ya. Support system ini akan mempengaruhi pemeliharaan pola yang kita sebut dengan latensi. Misalnya, katakan kalau kita konsisten untuk bicara tentang kemandirian, coba pemerintah tunjukkan juga kemandirian pangannya bagaimana, jangan impor-impor terus, misalnya begitu. Atau misalnya kalau kita konsisten tentang demokrasi, coba tunjukkan cara berdemokrasi yang betul bagaimana gitu. Nah, orang tua dari si anak juga menjadi salah satu penentu juga, karena lingkungan tadi itu memang tidak bisa kita lepaskan. Itu yang kita sebut dengan fungsionalis keluarga struktural. juga ya. Betul. Jadi misalnya jadi ya ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah yang private ya biasanya. Betul. Jadi kadang-kadang saya pikir sekolah anak-anak di sekolah private tuh beda ya karakternya sama ini. Tapi nanti kita bisa lebih jauh ya. Saya ada contoh. Nah ini yang memang kadang-kadang orang tua sendiri tidak mendukung. Jadi ada satu anak di sekolah yang saya tahu itu memang anak itu memang perilakunya kurang baik. Banyak keluhan. Tapi si orang tua ini, anak saya tuh angel, gitu loh, angel. Wah, yang lain salah. Nah, ini orang tua kayak begini ini tidak berkarakter gitu loh. Anak saya angel, gak mungkin bohong. Udah satu sekolah bilang anaknya gini misalnya loh ya. Misalnya, contoh kasus. Itu berarti juga kita bicara soal masyarakat, berarti juga sebetulnya orang tua itu nggak berperan ya dalam pembentukan karakter anak, tidak mendukung sekolah. Kalau pada hari ini peran orang tua itu memang semakin jauh dari anak, Bu. Itu salah satunya sebabnya dari gadget. Iya kah? Dan keterbukaan yang luar biasa. Orang tua sekarang. Betul. Jadi ada satu cerita zaman dulu itu namanya tragedi Raja Midas, Bu. Jadi si Midas ini, si raja ini ingin berdoa, apa yang disentuhnya itu semua menjadi emas gitu ya. Nah, disentuh gelas itu jadi emas, disentuh pintu jadi emas, disentuh istri dan anaknya pun jadi emas. Nah, pada hari ini si Midas ini ibarat orang tua pada hari ini. Dia punya anak tapi tidak pernah ditanya. Jadi dia hidup dalam keterasingan lewat apa? Lewat media sosial. Nah, artinya bukan hanya anak-anak kita yang perlu dipersalahkan. Artinya bisa jadi orang tuanya juga sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, atau guru orang tua sekarang itu punya sindrom anakku tuh tuan putri. Nah, tuan putri bisa jadi seperti itu. Tambahan lagi kan tadi support dari Undang-Undang Pelindungan Anak yang memang positif sebenarnya. Tetapi yang namanya undang-undang kan itu kan bisa diinterpretasi. Maksudnya disalahgunakan ya, dengan sengaja disalahartikan. Ya itu kan permainan hukum lah. Permainan hukum saya bukan di wilayah itu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya terjadi krisis karakter pada generasi muda, itu kita tidak bisa serta-merta menuding bahwa yang tersangka itu adalah si generasi mudanya tadi. Orang tua bisa. Pemerintah bisa. Pemerintah bisa, bahkan dosen, guru bisa. Dosen dan guru bisa. Iya, dosen misalnya, katakan misalnya ada mahasiswa saya yang copy paste. Kalau misalnya si dosen itu tidak ketat dalam melakukan upaya membangun kesadaran mereka tentang pentingnya kejujuran akademis, maka ya sama saja. Dan jangan-jangan si dosen itu juga terjebak pada budaya plagiat. Dan bukan rahasia umum lagi di berita-berita itu yang namanya jual jasa artikel jurnal, Bu. Jurnal itu mahal lagi. Iya, berpuluh-puluh juta gitu kan misalnya begitu. Jadi memang kalau yang kita perlihatkan pun tidak baik gitu ya. Nah, kalau kita konsisten ingin mentransfer karakter, bukan mentransfer ilmu, tapi mentransfer karakter atau values tadi. Tapi mungkin gini, Bang. Karena kita ini misalnya dosen itu menganggap nggak perlu lagi transfer karakter gitu loh. Orang udah tua-tua semua. Yang penting ya punya transfer ilmu aja. Gimana? Ini opini. Kita dosen itu menganggap mereka sudah dewasa, sudah besar, udah pandai sendiri lah. Gitu. Itu gimana? Makanya kalau salah. Ya kalau kita ingin punya komitmen tentang pendidikan karakter ya kita mulai dari diri kita. Makanya kalau misalnya saya Muslim ya, betul kata satu firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mustahil Tuhan itu mengubah keadaan kita gitu ya, krisis karakter atau apalah namanya itu kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri.
Artinya kalau misalnya dosen berteriak-teriak pentingnya menikah karakter, tapi dia menunjukkan tidak berkarakter, bagaimana akan terjadi perubahan itu? Misalnya guru mengatakan, nah pentingnya datang tepat waktu, tapi si guru itu tidak pernah datang tepat waktu. Pentingnya menghargai orang, tapi ketika anaknya salah misalnya itu, tapi dia tidak toleran. Atau mahasiswanya harus ngejar dia untuk konsultasi, disampaikan gitu ya. Iya, konsultasi. Betul. Janji jam sekian. Oh maaf ya, tiba-tiba nggak ada waktu. Berarti jangan-jangan itu anak nanti akan seperti itu ya. Ya betul. Makanya saya tadi bilang, jangan bentuk bangunan pun itu punya pengaruh terhadap. Saya ambil gini. Ini anak kan saya mau marah sama siapa ini? Ini kan air nih. Ya. Ini air. Air ini kosong. Kemudian air ibu juga kosong. Kemudian ini ada warna yang satu garam. Kita kasih pewarna ke dalam gelas yang ada air ibu, kemudian kita kasih garam. Mana yang berubah warnanya, Bu? Yang berwarna. Yang berwarna. Iya. Mana yang berubah rasanya? Oh ya, garam. Garam, tapi tidak berubah warna. Baik. Mana yang lebih bagus? Apakah warna yang berubah, penampilan yang berubah, kemudian casing yang berubah, ataukah rasanya? Rasanya. Nah, karakter itu ada di rasa, bukan di casing. Oh, gitu. Memang orang filosofi pendidikan nih. Kita lanjutkan kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Kalimantan Barat salah satu provinsi yang berbatasan. Tundang merupakan nilai sastra melalui suara. Disampaikan lewat lisan dalam bentuk pantun, diiringi dengan gendang dan alat musik tradisional. Pantun diiramakan menjadi lirik syair sesuai dengan keadaan ataupun suasana di sekitarnya sebagai cermin kehidupan, negeri, dan rakyatnya. Yang berbudaya dengan budaya. Tundang sebagai ragam bahasa dan ragam budaya. Kita jaga kesenian tradisional, jangan hilang di telan zaman. Kearifan yang amat berharga. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Ya, di Bang Samsul. Tadi seru benar, banyak benar. 5 faktor aja penyebabnya ternyata kita salah semua. Iya, betul. Semuanya terlibat dari krisis karakternya anak muda. Betul. Baik, luar biasa. Sengaja dan tidak disengaja. Iya. Dan memang ternyata kita pun dulu pun dikondisikan seperti itu ya. Iya. Makanya kalau kita. Tapi kok kita aman ya perasaan? Kalau misalnya begal, kita kan protes misalnya. Iya, begal lagi marak-maraknya nih. Atau misalnya kita protes bagaimana pergaulan anak muda yang tanpa batas. Coba kita evaluasi. Jangan-jangan ini adalah dosa masa lalu. Ya, dosa masa lalu yang kemudian ya bisa jadi sebenarnya dulu itu sudah marak, tetapi baru-baru ini kemudian kita perhatikan. Saya ingin menyebutnya moral panik lah, Bu, artinya. Gitu. Artinya sebenarnya begal ini saya kira dulu kan ada namanya
yang loncat-loncat itu namanya apa? Bajing loncat. Bajing loncat. Itu di Sumatera ya? Nah, di Sumatera. Jadi kita punya sejarah Begal cerita dulu tentang tuh. itu. Artinya dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Ya, betul. Ada yang menyebutnya. Yang bisa jadi bajing loncat itu anak muda aja, tua udah bisa loncat-loncat. Dan kalau misalnya itu dikaitkan dengan pengangguran dan lain sebagainya, coba kita evaluasikan. Berita di koran baru-baru ini mengatakan angka pengangguran turun, tetapi kok angka kasus naik yang berhubungan dengan ekonomi ya. Dengan hal semacam ini kok kesannya meningkat. Maka jangan-jangan nih tidak ada hubungannya antara tingkat ekonomi dengan itu, tetapi dia punya korelasi dengan gaya hidup dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa juga jadi sih. seperti itu. Atau mungkin kinerja instansi juga bisa. Bisa jadi. Jadi itu harus dianalisa juga itu sebetulnya sih ya. Karena kalau bicara tentang konflik itu Johan Galtung itu kan ada yang struktural, ada yang kultural, ada yang konflik langsung. Nah kalau misalnya kita bicara tentang mengapa krisis karakter generasi muda ini kemudian berimbas pada munculnya katakan generasi anak-anak muda yang kemudian ngeroyok dosennya atau siswa mengeroyok gurunya misalnya kan gitu, atau adanya generasi muda yang kemudian menjadi apa tadi itu bukan bajing loncat, menjadi begal dan lain sebagainya. Ini jangan-jangan memang hal-hal semacam ini nih sudah masuk dalam tanda kutip ini gaya hidup, pengaruh lingkungan, pertemanan, kemudian tambahan lagi hukum kita menganggap itu tidak suatu hal yang penting untuk diperhatikan, maka terwujudlah hal-hal semacam itu, terkondisikan lah intinya. Jadi mungkin akibat kelalaian sedikit itu ya, dilalaikan jadinya gede. Baik. Jadi kalau dalam kacamata kekerasan tadi, kekerasan langsung ini tidak akan muncul dengan sendirinya kalau tidak ada kekerasan kultural dan tidak ada kekerasan struktural. Jadi misalnya kekerasan yang dilakukan oleh begal, coba kita evaluasi. Jangan kekerasan kultural kita memang memungkinkan terjadinya kekerasan langsung itu tadi. Tambahan lagi secara struktural hal tersebut itu tidak menjadi komitmen dari aparat penegak hukum, kemudian dari masyarakat. Kalau misalnya masyarakat bersama-sama pemerintah komitmen untuk memberantas hal semacam ini, saya yakin nggak bakal ada hal semacam itu. Dengan catatan masyarakat juga harus terlibat ya. Terlibat. Iya, karena aparat kita, berapa sih? Gitu. Kalau zaman dulu misalnya di kampung. Pos kamling. Pos kamling itu Bu, di kampung misalnya. Ada mojok saja di sudut-sudut itu ya. Ditanyain ya? Ditanyain, dikawinin Bu, kadang di kabupaten. Saya ingat betul pada waktu saya itu kan kalau di sudut di semak-semak, tapi kalau kayak mojok di Taman Untan itu kayaknya enggak lah ya, rame-rame. Itu zaman dulu mana ada Taman Untan kan. Sekarang, zaman dulu tak ada Taman dulu ditegur Untan. Ya, kalau sekarang tuh zaman dulu Desa Kapur yang hutan belantara itu mojok lah di situ, ditemuin masyarakat misalnya begitu, langsung sekarang kita anggap itu urusan pribadi ya. Itu urusan privasi. Itu yang saya mengatakan krisis karakter ini bukan hanya soal moral dan sebagainya, tetapi ini soal hilangnya jati diri kita sebagai bangsa. Baik. Maka kalau kita bilang kita sendiri pun sebetulnya hilang care-nya kita. Antisipasi kita sebelumnya, misalnya itu anak mojok kenapa? Kita antisipasi deh. Karena nanti takutnya jadi awal dari sesuatu yang besar, gempa pengaruh. Udah nggak ada ya? Ya. Artinya kebersamaan kita itu tidak lagi diukur pada kepentingan bersama, tetapi dari sisi pragmatis. Ini menguntungkan atau tidak? Itu ya. Sebetulnya di situ ya. Untungnya apa kalau saya negur? Untungnya apa? Kan enggak. Jangan-jangan nanti saya digepuk, ya udahlah nggak jadi misal, aja ya. Guru-guru pada hari ini, misalnya dia takut mengapa dia misalnya ada siswa yang bermasalah, mau dia tegur, mau dia ingatkan, mau dia kasih perlakuan khusus misalnya. Nah, ketika dia ingin mengerasi siswa, hati-hati, ada undang-undang yang melarang untuk itu dilakukan gitu kan. Nah, sekolah ramah anak, betul sekolah ramah anak, tetapi kan saya kira ada perlakuan-perlakuan yang juga bisa dilakukan untuk itu. Ya, tidak selalunya menggunakan kekerasan saya kira. Nah, artinya ini yang menjadi PR bersama. Jadi, sorry Bang Samsul, jadi
kita nih harusnya bagaimana? Cara, kita ini, ya. iya. Jadi gimana kita ini kan krisis ya. Betul. Bagaimana kita seharusnya sekarang ini ke depannya? Kalau saya jadi pemerintah, maka saya akan berpikir tadi secara fungsional struktural untuk menyelamatkan karakter bangsa ini yang sudah mengalami krisis. Bukan pandangan saya seperti itu. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa bangsa kita ini darurat karakter, krisis karakter dan sebagainya. Maka kita harus berpikir bahwa ini bukan masalah mikro, tapi masalah makro. Jadi pertama benahi dari sisi adaptasi tadi. Sediakan sumber daya yang memang memungkinkan untuk membangun karakter tadi. Tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer karakter, mentransfer values. Kemudian yang kedua, siapkan segala macam instrumen, media, lingkungan, atmosfer pendidikan yang cocok untuk pendidikan karakter. Kalau misalnya kompleks, itu tidak tersedia. Karena situ ada kitanya sebagai role model, ada kita sebagai apa lengkap sih. Misalnya, kenapa misalnya kalau kita berada di pesantren kita jadi rajin sholat misalnya begitu? Itu karena memang atmosfernya itu memungkinkan untuk itu. Diciptakan, dikondisikan. Nah, itu namanya kurikulum, hidden kurikulum. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi goal attainment, coba rumuskan kurikulum tuh yang konsisten gitu kan. Misalnya kalau bangsa ini ingin revolusi mental, kemudian membangun karakter dan sebagainya, dan itu amanah undang-undang, maka konsisten saja kurikulum ini, kemudian jangan diperbaiki banyak-banyak gitu ya. Cukup aja dikembangkan sedikit-sedikit, karena logika fungsional struktural itu tidak memotong bagian-bagian tertentu. Sedikit aja, jadi oke. Ini kan kita kurikulum kan? Ya. Dari Menteri Pendidikan sebelumnya. Ya, nanti ganti. Ini kan kita ada. Ya. Kita boleh ubah lewat evaluasi apa yang salah dan sebagainya. Berarti tidak menggantinya utuh gitu ya. Betul. Selama ini kan menggantinya utuh. Pernah mengganti utuh, pernah mengembangkan. Tapi kalau yang kurikulum Merdeka Belajar ini hanya mengembangkan sih, Bu. Mengembangkan. Mengembangkan dari kalau kita K13. mau versi ya memang dari Ki Hajar Dewantara istilahnya kan. Tapi ya memang masih perlu kerja lah. Nah, goal attainment. Dan yang paling penting dari keempat itu tadi adalah latensi, budaya. Pemeliharaan pola yang dirawat dalam budaya sekolah. Dengan catatan budaya yang baik loh ya. Budaya masyarakat, ya. Yang baik. Budaya positif. Nah, yang negatif jangan dipelihara itu. Artinya kalau bicara tentang kekerasan itu udah bawaan manusia. Semua pasti punya bakat melakukan kekerasan. Tetapi bagaimana kita mampu mengontrol kekerasan itu dan mengarahkannya kepada sesuatu yang positif, nah disitulah karakter yang positif. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa karakter beda dengan moral. Ya. Kalau moral itu bagian dari karakter. Karakter itu ya pilihannya cuma dua, karakter baik atau karakter buruk. Nah, karakter baik itu punya, kalau Kemendiknas itu merumuskan ada 18 karakter, gitu ya. Ada religius, sampailah cinta damai dan sebagainya. Nah, karakter buruk berarti lawannya. Berarti tidak religius, tidak cinta damai, tidak toleran, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ingin merawat bangsa ini dan konsisten dengan jati diri kita sebagai bangsa yang Pancasila dan berkarakter, saya kira sebenarnya nggak susah. Kita bangun komitmen bersama bahwa... Sebentar Bang, kita bicara soal Pancasila ya, ini kan kita bicara soal nasional ya. Ya. Dan agak sulit kita kan, agak sulit gitu. Ada tidak hubungannya dengan kita ini kan beda suku, beda etnis. Ya. Kalau kita mau jujur ya, sebetulnya setiap etnis itu mereka punya karakter sendiri, punya kebudayaan sendiri. Benar. Nah, yang seperti ini bisa nggak mungkin inilah yang mungkin menghambat kita menciptakan jadi karakter Pancasila. Gitu. Karena setiap ini kan beda. Mohon maaf lah ya. Anda mungkin tahu beberapa suku kuat banget karakter apanya. Betul. Setiap suku punya karakter positif negatif ya. Kita harus fair ya. Nah, betul. Tapi kita lupa mungkin karena kita di lambang Garuda sendiri itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika di bawah. Iya betul. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika tidak disebut Bhinneka saja atau Ika? Karena ketika kita ingin mengatakan bahwa kita berbineka, melupakan Ika tadi, maka yang terjadi yang tadi yang Ibu sampaikan. Antara bineka dengan Ika itu harus kita satukan. Saya ambil contoh misalnya, pada tahun sebelum 1998, sebelum Pak Harto lengser, yang kita perjuangkan adalah bineka. Ketika
Orde Baru jatuh, kemudian kita mendapatkan Bhinneka tadi, tapi melupakan yang Ika tadi. Maka yang terjadi adalah konflik 1998 di saya sebutlah misalnya di Sangoledo, kemudian ada di Cina, di Sambas, kemudian di Sampit, kemudian ada pernah di Pontianak, kemudian banyak konflik-konflik sampai pada saat ini. Karena kita termasuk terbelahnya kontestasi politik pada tahun kemarin barusan itu menunjukkan bahwa ketika kita ingin berebut tentang yang berbeda-beda tadi, kemerdekaan berpendapat dan sebagainya, tapi kita melupakan yang Ika, maka yang terjadi adalah konflik. Sebaliknya ketika kita ingin yang Ika, balik lagi kita ke tahun 1998 ke bawah, ya, sampailah zamannya Pak Karno dan lain sebagainya. Sementara yang Bhinneka ini kita lupakan, gitu ya, maka yang terjadi juga hilangnya kemerdekaan kita sebagai bangsa. Kita tidak menjadi kreatif dan sebagainya. Maka kalau misalnya kita berpikir bahwa kita berbeda-beda suku dan sebagainya, sebenarnya itu tidak masalah. Selama kita. Tapi tolak ukurnya itu loh. Misalnya kita di Jawa Solo. Ya, dengan Jawa Timur beda. Jawa Timur dengan Sumatera Utara gitu. Ya. Nah, jadi karakternya ini dianggap tidak cocok di sini, ini dianggap nggak cocok di sini.